Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena banyak banget yang penasaran dan minta diceritain tentang kehamilanku yang nggak bisa lahiran normal, bahkan malahan harus dioperasi 2 kali. Nah, jadi waktu aku hamil usia kehamilan 36 minggu itu aku USG di klinik dokter terdekat dan hasil USG-nya pun semuanya normal dalam keadaan baik-baik aja. Taksiran berat badan bayiku 2,6 kg atau 2.600 gram dan panggulku nggak sempit dan ari-ari bayiku itu letak rendah tapi tidak menutupi jalan lahir. Jadi kata dokter masih bisa lahiran normal. Dan memang saat itu kepala bayiku belum masuk panggul. Itu masih termasuk normal karena pada setiap ibu itu beda-beda, tapi sudah mulai ada yang masuk usia 36 minggu itu. Nah, karena usia 36 minggu sudah masuk trimester 3, jadi harus kontrol tiap 2 minggu. Aku kontrol ke bidanku dan ternyata memang 2 minggu setelah aku USG aku kontrol dan ternyata memang kepala bayiku belum masuk panggul dan itu masih mepet, belum masuk panggul gitu. Hingga usia kehamilan 39 minggu, ternyata kepala bayiku belum masuk. Dan kami memutuskan untuk USG kembali. Dan ternyata waktu itu kliniknya tutup. Jadi sudah dijadwalkan hari Senin. Dan ternyata hari Jumatnya jam 2 siang aku kontraksi. Aku pikir itu kontraksi palsu. Ternyata kontraksinya teratur dan aku flek-flek darah. Setelah aku periksa di bidan, ternyata memang ada pembukaan, tapi masih buka satu dan kepala bayinya masih tinggi. Jadi masih diobservasi, aku disuruh pulang dulu dan kembali jika sakitnya sudah lebih sering. Dan aku kembali ke bidan kira-kira jam 9 malam dan ternyata belum di VT waktu itu, belum diperiksa bukaannya buka berapa, tapi di situ ada gangguan yaitu aku mual, muntah, nggak bisa minum air, makan apapun pasti keluar lagi dan minumnya meskipun minum sedikit keluarnya lebih banyak sampai kayak waktu aku hamil trimester pertama lagi, sampai seperti awal hamil lagi itu sampai keluar cairan warna kuning gitulah. Nanti kalian pasti tahu kalau istri kalian atau kalian sendiri ngalamin mual muntah waktu trimester pertama. Dan sekitar pukul 11-an karena memang sudah waktunya di VT, aku di VT juga diperiksa pembukaan ternyata masih buka satu. Dan aku atas permintaan sendiri minta diinfus karena aku ngerasa udah badan aku lemas gitu, aku takut nanti dehidrasi. Jadi semalaman itu aku terus menerus muntah mual, pokoknya tidak bisa masuk makanan apalagi air pun langsung keluar lagi. Dan padahal hisnya itu udah adekuat atau udah teratur banget, dan jam 3 aku sudah buka 6 7 gitu sampai pagi, sampai jam 6 pagi aku tetap masih buka 7 dan jam 8 rencana akan dirujuk jika pembukaan masih tetap, dan ternyata pembukaannya masih tetap buka 7. Ternyata semua rumah sakitnya full sehingga aku harus dirujuk ke kota sebelah. Tapi sambil menunggu proses rujukan tersebut, aku tetap diobservasi dan ternyata sampai sekitar jam 10 itu aku masih tetap bukaan 7 dan mau tidak mau aku berangkat ke kota sebelah. Karena kondisiku sudah lemas banget, gemeteran badan karena makan gak ada yang masuk, air pun gak masuk, jadi memang sudah aku dan keluargaku minta untuk operasi sesar. Sekitar jam 13 atau jam 1 siang itu perutku masih tetap sakit, hisnya masih tetap teratur, aku pun sudah tidak kuat nahannya dan aku pun sendiri sudah pokoknya teriak-teriak minta tolong ke mbak bidannya di sana di ruang operasi waktu itu untuk diperiksa lagi. Tapi aku memang tidak ada rasa ingin ngeden, tidak ada. Biasanya kalau sudah buka lengkap itu ada perasaan ingin ngeden, ingin mengeluarkan bayi itu, tapi aku udah ngerasain kayak gitu, tapi sakitnya itu teratur. Sehingga waktu itu diperiksa sama bidannya dan ternyata masih tetap buka 7. Jadi sekitar jam 13.55 bayiku lahir, alhamdulillah selamat. Dan waktu itu kan kalau kita operasi biasanya ada tuh yang ngajakin ngomong kita terus, itu dia bilang, si masnya tadi itu bilang, oh kelilit, bilang gitu karena memang waktu dokternya bilang oh iya mbak bayinya cowok beneran, waktu bilang gitu itu aku nggak ngedengar suara tangisan bayi. Dan aku sempat nanya ke masnya apa ari-arinya di bawah karena waktu aku USG itu plasenta letak rendah, takutnya menutup jalan lahir sehingga menghalangi bayiku untuk keluar, dan ternyata bayinya kelilit, katanya seret. Tadi itu cerita operasiku yang pertama, yang 1 kali operasi itu. Dan ternyata 3 hari, kurang lebih 3 hari lah ya di rumah sakit, dan aku pulang dan kontrolnya seminggu lagi setelah itu, jadi hari ke-10. Dan sampai di rumah itu bersamaan dengan aku harus ngurus pemberkasan CPNS waktu itu, dan aku harus bolak-balik rumah sakit di hari kelima pos sesar. Dan kalian yang pernah sesar pasti tahu lah rasanya gimana kalau masih jahitan basah terus kita naik mobil terus ada geronjalan sedikit aja, itu pasti rasanya sakit banget, perih banget.
dan aku harus bolak-balik rumah sakit selama 2 hari dari jam 7 pagi sampai siang kurang lebih, habis duhur lah baru selesai. Hari pertama aku tes kesehatan jiwa, di mana di tes itu aku harus mengerjakan soal sebanyak 560-an soal lah kalau tidak salah, dan itu kurang lebih memakan waktu 3 jam. Setelah itu aku ke ke depan, waktu itu ke ruangan apa aku lupa namanya, minta surat keterangan sehat di sana. Dan setelah selesai itu aku pulang ke rumah. Waktu itu aku emang tidak ada keluhan apapun, sehat-sehat aja. Dan hari keduanya aku harus lab bebas, menyatakan bahwa aku bebas narkoba, diambil kencingnya waktu itu. Dan waktu itu memang antri karena banyak yang lari ke rumah sakit tempat aku tes itu. Jadinya aku juga nunggu lama di sana hingga akhirnya pulangnya dari rumah sakit itu siang habis duhur. Aku ngerasa pusing, ngerasa badanku meriang, dan sampai di rumah aku cepet-cepet makan sama minum obat dan aku langsung tidur setelah itu karena capek. Kemarinnya juga gitu, baru datang aku langsung nyusui anakku sebentar terus aku langsung tidur lagi. Nah dari situ, dari aku ngurus-ngurus pemberkasan itu aku ngerasa sering demam setelah itu, tapi aku tidak ada keluhan kalau misalkan perutku sakit, perutku keluar cairan atau gimana, ndak ada keluhan sakit perut apapun. Cuman di hari pertama aku di rumah itu malamnya aku tidur bangun nyusoni anakku. Dan bayangin ya kalau habis operasi dari tidur, operasi sesar dari tidur ke duduk aja itu rasanya nyeri banget, perih banget sampai perutku kerasa sakit. Dan akhirnya aku dibantu sufor, tapi setelah itu sakitnya di perutku sudah hilang, dan makanya aku berani untuk memutuskan ngurusi pemberkasan CPNS tadi itu. Dan ternyata setelah aku kontrol ke Jember waktu itu hari ke-10 setelah operasi, seminggu setelah pulang dari rumah sakit itu, aku kaget karena bidannya bilang kalau misalkan mbak jahitannya bengkak, bilang gitu. Aku bingung lah, iya tah mbak, kaget lah istilahnya. Menganalisa aku secara detail, nanya-nanyain aku secara detail gitu. Apa aku tarak makan, apa aku sering nahan sesuatu, apa BAB ku lancar apa enggak, apa aku kurang gerak dan segala macamnya. Karena yang mempengaruhi luka jahitan operasi itu cepat sembuh atau enggak dari 4 faktor. Yang pertama dari mobilisasi geraknya, dari nutrisinya, terus dari ada infeksi dan yang lainnya, dan yang terakhir faktor lainnya gitu. Kayak misalkan misal PEP, ibunya punya diabetes atau apa seperti itu. Ternyata setelah dokternya datang dan dibilang aku harus segera opname dan harus segera operasi ulang. Jadi di situ aku stres banget karena aku udah ngerasa keluhan kayak misalkan aku sakit perutku atau gimana itu nggak ada, cuman ya sakit kalau misalkan kena geronjalan. Tapi pas waktu aku ke rumah sakit itu aku udah nggak ngerasain geronjalan itu sakit bener kalau memang geronjalannya nggak bener-bener keras. Akhirnya hari itu sekitar habis duhuran lah ya, suamiku daftar di rumah sakit terdekat di rumahku. Tadi aku kontrolnya di rumah sakit di kota sebelah, jadinya aku kontrol di rumah sakit di dekat rumahku itu. Dan ternyata dokternya sudah penuh dan aku harus balik besok. Dan karena waktu itu mungkin aku sudah stres, jadi badanku meriang, dan mungkin memang dari bengkaknya itu, dari infeksi bengkak abses, jadinya aku meriang dan aku minum obat penurun panas dan alhamdulillah waktu itu mendingan. Tapi besoknya aku ke rumah sakit, tapi malamnya itu aku bangun tengah malam jam 2 lah ya kurang lebih, aku beli pipis, dan setelah pipis aku minum air dan kesela dan aku batuk. Waktu aku batuk itu aku pegang ini apa, luka jahitanku, dan setelah selesai batuk aku lihat ke lantai kok ada darah. Aku pikir dari pembalutku, tapi kan aku baru ganti pembalut tadi waktu di kamar mandi, jadi nggak mungkin dari pembalutku. Langsung aku ingat ke jahitanku, jangan-jangan dari jahitanku, dan setelah dilihat ternyata benar itu dari jahitanku. Dan itu posisinya ada di tengah jahitan. Kan jahitannya bentuknya lurus gini nih, ada di tengah sini bolong sedikit, dan itu langsung mancur, nanahnya mancur bukan merembes lagi karena bengkak. Karena emang waktu aku kontrol itu udah dibilang di dalam ini pasti ada cairannya, bilang gitu. Jadi keluar banyak dan baunya itu nggak enak banget, bau jadi satu ruangan, busuk amis jadi satu. Jadi waktu itu emang serasa perutku langsung lega, langsung lebih enakan gitulah, lebih enak lah rasanya. Padahal emang udah enak tapi rasanya lepas gitu loh. Dan cairannya itu panas banget, cairannya banyak banget. Hingga akhirnya paginya aku ke dokter itu kontrol, dan ternyata harus balik 3 hari lagi. Tapi sebelum 3 hari balik, jika keluar lagi si nanah tersebut, dibersihin lah nanahnya, harus dibersihin nanahnya. Jadi besok harinya, malamnya udah merembes tuh soalnya nanggung, jadi aku baliknya besok paginya. Dan setelah besok paginya, karena di pojok jahitan udah mulai merembes lagi, jadi waktu aku kontrol ke dokternya lagi, udah perlakuannya udah bukan kayak yang kemarin aku kontrol. Kalau kayak kemarin yang aku kontrol itu cuma dipencet-pencet, biasalah sakit emang, dipencet-pencet dikeluarin nanahnya, udah bersih, kerasa lega, udah selesai. Jadi yang kemarin itu kayak bolongannya ini kayak dilebarin gitu loh, kayak digunting krek 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 gitu. Bayangin lah sakitnya gimana ya. Jadi dimasukin pinset. Kalau ada teman-teman pasti tahu pinset ya. Pinset tuh adalah alat alat medis. Jadi bentuknya kayak pencapit gitu. Jadi dari tengah itu dimasukin ke pinggir, masuk semua kurang lebih segini. Terus dari pojok itu dimasukin kurang lebih 2 cm. Jadi saran dokternya
lebih baik dioperasi ulang. Tapi kembali lagi ini bukan hal yang emergency karena si luka jahitan ini bisa sembuh meskipun nggak dioperasi, tapi waktunya lama, bisa sampai berbulan-bulan karena posisi lukanya yang di luar itu, yang di kulitnya itu cuma sedikit, tapi yang di dalam itu lebar. Jadi istilahnya jahitan yang di bawah kulit itu nggak jadi. Jadi dari kulit ke rahim itu ada 7 lapis. Dan kata dokternya nanti aku yang dioperasi itu sampai lapisan ketiga aja dari kulit gitu. Karena keadaan lukaku itu yang luarnya itu bolongnya sedikit, tapi yang di dalamnya nggak jadi gitu. Jadi sembuhnya susah. Jadi mending dibersihkan semuanya. Jadi sembuhnya cepat. Jadi seminggu 2 minggu udah sembuh gitu. Sebenarnya aku buat operasi lagi itu mikir-mikir ya. Tapi daripada aku berbulan-bulan dipencetin dipencetin terus kayak gitu, rasanya sakit iya, makan waktu lama ya. Jadi mau nggak mau aku harus operasi. Tapi aku sekali lagi salut banget sama dokternya karena dokternya sabar banget. Dan memang nggak langsung kayak kamu harus operasi, nggak langsung gitu. Kayak aku udah 2 kali kontrol, 2 kali dibersihkan luka kayak gitu, dan sudah dikasih tahu gimana keadaan lukaku. Ternyata jahitannya di dalam nggak jadi aku memutuskan untuk operasi ulang atau repair jahitan atau reheating. Jadi dijahit ulang lah si. Dan ternyata emang benar setelah aku operasi yang kedua itu seminggu kurang lebih 10 hari, sama 10 hari itu ternyata lukanya jahitannya udah jadi, udah nyembung. Tapi waktu itu aku udah nggak dijahit seperti yang pertama. Kalau yang pertama kan ada tuh yang orang bilang jahitannya sekarang nggak dijahit tapi disolasi, yang bilang gitu. Ternyata jahitannya itu jahitan di bawah kulit, jahitan subkutis. Jadi aku sudah kembali ke jahitan kayak zaman dulu, dijahit satu-satu gitu. Jadi waktu lukanya udah kering, udah nyembung dagingnya tuh, itu masih diangkat jahitannya. Jadi jahitannya diangkat lagi, jadi ya kemeng-kemeng sedikit gitulah. Alhamdulillah sampai sekarang aku sehat, sudah bisa beraktivitas. Sekali lagi pesan aku buat kalian yang masih hamil dan gak ada indikasi buat operasi sesar, mending lahir normal aja. Karena emang bener lahir sesar itu gak sakit waktu ada obat biusnya, tapi setelah itu sakitnya kalian gak boleh angkat-angkat berat, terus pokoknya serba repot. Tapi kalau emang udah harus operasi ya nggak apa-apa, jalani aja. Karena kan semua ibu itu hebat, gak mesti yang melahirkan normal doang yang hebat, kalian yang operasi juga hebat kok. Jadi kalau emang kalian itu operasi sesar biar cepat sembuh, belajarlah dari pengalamanku. Kalau bisa kalian tuh nggak usah kemana-mana dulu, jangan sampai kecapean. Karena kalau sudah kayak aku tadi posisinya duduk, terus itu aku udah jelas kurang gerak, jadi kurang mobilisasinya. Meskipun nutrisinya udah penuh, tapi kita mobilisasinya kurang, itu juga berpengaruh. Dan oh ya, waktu aku operasi yang kedua itu, malamnya sebelum aku operasi aku ditransfusi darah karena HB ku rendah. HB ku cuma 8 waktu itu, jadi aku ditransfusi darah 1 kantong. Dan aku setelah operasi yang kedua itu gampang pusing. Jadi waktu hari pertamanya itu aku di kamar mandi mau pup, nggak bisa-bisa, sampai akhirnya aku pusing, pucet, gelap rasanya. Jadi aku sempat pingsan, tapi waktu itu sudah ada orang. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu aku tidur-tiduran tuh enak, tidur-tiduran aku, ternyata anakku nangis di kamar. Aku cepet-cepet berdiri pindah ke kamar, dan tiba-tiba waktu aku jalan sampai di depan pintu kamar anakku itu langsung gelap, terus aku langsung geblak gitu. Jadi kepalaku di sini benjol. Jadi buat kalian jangan lupa minum vitaminnya yang teratur, apalagi tambah darah itu penting banget buat kalian. Sama tetap afirmasi positifnya, apapun hasilnya tetap harus afirmasi positif, positive thinking. Terima kasih, sekian itu cerita dari aku. Nanti kalau misalkan ada yang nggak jelas, kalian tanya aja langsung ya sama aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.